Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, biasanya kita harus beribadah dulu. Tapi terlebih dahulu, Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Jonathan, ada yang nggak hadir? Ada. Nathan? Azri. Siapa? Azri. Oke, Azri memang tidak harus masuk. Ada lagi? Siapa? Wali itu Bu. Hanya Azri ya? Iya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran kita. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh teman kita, temanmu yang bernama Sanja. Mulai dari bernyanyi dan berdoa. Ayo dimulai Sanja. Pimpinlah ibadahnya. Bernyanyi. Angkat lagu pujian dulu. Angkat lagu pujian. Aku berubah. Aku berubah. 1, 2, 3 ya. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini banyak yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan semua. Amin. Terima kasih buat kesediaannya yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini ya. Karena tadi ada yang nggak mau nih. Tapi kan selalu ibu bicarakan, ibu sampaikan bahwa ini harus bergantian, ya kan? Baiklah, kalau nanti di shift kalian ini bu lagi masuk, jangan lagi Sanca, harus ganti ya. Ini dari kaum putri berarti di kemudian harinya harus ada kaum putra yang maju. Baiklah, seperti yang sudah ibu bicarakan di WA, apa ibu sampaikan di WA, ibu minta kalian membaca pelajaran 3 pada halaman 17 dengan judul Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya. Kita baca bersama-sama judulnya dulu. Bernyanyilah 2, 3 ya. Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Bagus. Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya. Anak-anak sekalian, bernyanyilah dengan roh ini ada juga tertulis dalam Alkitab. Coba keluarkan Alkitabnya. Kita akan baca dari Alkitab ya. Dari 1 Korintus ayat 14 sampai ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Kuncinya kunci coba dibuka dulu karena Alkitab banyak di sini. Tertulis 1 Korintus pasal 14 ayat 15b sampai 19. 15b ya, 15b. Aku akan menyanyi. Iya, aku akan menyanyi ya. Itu 15b. Sudah dapat anak-anak semua ya? Udah Bu. Ada lagi Siti? Tunggu. Si bercari.
Baik, 14. ya, 1 Korintus 14. Ayat. Baik, kita akan baca secara bergantian ya. Dimulai dari ayat 15b dari kelompok pertama yang 2 baris. 1, 2, mulai. Aku akan menyanyi dan memuji dengan toku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal beribu. Sebab tidak engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas mengucapkan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun mengucapkan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 14. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 14. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitabnya ya. Tapi ayat yang 19 coba diulang bersama-sama. Ayat yang 19. 2, 3, mulai. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata bahasa roh. Ya. Menurut Paulus, dia berkata begini, lebih baik 5 kata aku ucapkan, tetapi dapat dimengerti orang, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh tapi tidak dipahami oleh orang. Itu masukan dari Rasul Paulus. Nah, anak-anak di halaman 17 itu ada sebuah lagu tuh. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, tahu ya? Coba kita nyanyikan sekali dulu. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Nah, baik. Sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran ini anak-anak, Ibu akan membacakan atau memberitahukan yang menjadi indikator dan tujuan dari pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran kita ya, supaya kalian paham. Oh, kami belajar menyanyi dengan roh dan akal budi itu apa sih manfaatnya? Supaya jangan bertanya-tanya ya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, nak, menjelaskan makna nyanyian ibadah dari umat Kristen. Menjelaskan makna ibadah. Tahu arti makna kan? Arti apa sih manfaatnya ibadah itu? Nyanyian itu bagi ibadah umat Kristen ya. Dan yang kedua, kalian mampu memilah jenis nyanyian ibadah. Ya. Kalian mampu memilah jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian. Ya, pesan nyanyian. Ibu sudah pernah berulang-ulang kita mengadakan tugas mengambil pesan dari sebuah lagu, ya kan? Sudah pernah kan? Ya. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian itu dengan benar. Kalian bisa mempraktekkan ya, nyanyi yang benar itu bagaimana, menyanyi dengan baik itu bagaimana, ya kan? Itu ingat, itu adalah indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak setelah kita membaca Alkitab dari 1 Korintus tadi, yang berisi surat Paulus ini itu isinya nasihat
kepada jemaat di Korintus. Karena anak-anak jemaat di Korintus itu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan berbahasa roh. Ya, mereka berlomba-lomba mengutamakan untuk mempelajari bahasa roh. Ya, dalam ibadah. Nah, tetapi sebenarnya bukan itu yang lebih utama. Ya, bukan itu. Karena kita beribadah itu untuk apa coba? Kita beribadah datang kepada Tuhan bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara yang sini. Kamu datang beribadah untuk apa? Iya, kita datang untuk memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu, apakah kita dengan niat sombong atau bagaimana? Dengan dengan kerendahan hati. Ya. Nah, tetapi justru jemaat di Korintus itu mereka membanggakan diri mereka kalau mereka sudah bisa berbahasa. Ya, karena berbahasa roh itu adalah hubungan kita dengan Allah, ya kan? Karena orang-orang yang mendengarnya juga akan mengerti bahasa roh. Ya, maka tadi Paulus bilang, aku lebih baik mengakali kata dalam ibadah itu, tapi dimengerti orang, membangun iman orang yang hadir mendengarnya, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh tapi nggak dipahami oleh orang lain. Ya, itu dia. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan, ya, apa sih artinya bernyanyi dengan roh? Samuel bisa dijawab? Samuel bisa dijawab? Apa yang dimaksud dengan bernyanyi dalam roh? Bagaimana itu? Bernyanyi dalam roh itu bagaimana? Ya. Kita bernyanyi dengan, ayo coba dipikirkan. Kalau bernyanyi dengan roh tadi, kita bernyanyi itu untuk apa? Memuji Tuhan. Ya, nah berarti kalau kita bernyanyi dengan roh itu maksudnya bagaimana? Ayo, kita bernyanyi dengan roh itu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin dia bisa paham sedikit. Sedikit saja, tidak harus semuanya mungkin benar, tapi kamu bisa sedikit memahami. Ayo. Siapa? Ada? Tidak paham dengan bernyanyi dengan roh di dalam roh? Bernyanyi dalam roh maksudnya kita bernyanyi dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dan fokus hanya kepada memuji Tuhan. Itu bernyanyi dengan roh. Bersungguh-sungguh. Nah, lalu bernyanyi dengan akal budi. Bagaimana lagi? Bernyanyi dengan akal budi. Ayo. Bukankah judulnya hari ini kan ada dua nih ya kan? Bernyanyi dalam roh dan akal budi. Ayo. Tidak asal bunyi dan suara bernyanyi tidak jelas. Iya, kita bernyanyi dengan akal budi itu maksudnya tidak asal bernyanyi, tidak asal berbunyi. Artinya pengucapannya harus diucapkan dengan jelas, dengan benar, dan dihayati. Ketika kita menyampaikannya dengan jelas, penuh penghayatan, maka kita dapat memahami pesan dari lagu tersebut. Ya, lagu itu cerita tentang apa? Nah, ini kita kembali ke lagu bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bisa ambil pesan lagu dari bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ayo, apa pesan dari lagu ini? Sudah kan hanya 2 baris itu, hanya 2 kalimat. Apa pesan lagu dari bersyukur kepada Tuhan? Jangan malu dan jangan takut salah. Kita harus berani Meminta terima kasih kepada Tuhan. meminta terima kasih kepada, bersyukur itu berterima kasih, iya kan? Nah, iya. Bersyukur kepada Tuhan pesannya adalah berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia iya. Kan itunya
punya kalimatnya kan? Hanya itu kalimatnya kan? Oh berarti pesan lagu bersyukur kepada Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Itu saja, ya kan? Nah, artinya anak-anak menyanyi dengan akal budi itu kita tahu apa pesan lagu itu, ya. Ini ada ibu buat satu gambar. Nah, ini ada gambar orang yang sedang bagaimana ini? Mereka sedang bernyanyi. Melihat dari sikap mereka bernyanyi ini, apa yang bisa kamu jelaskan tentang mereka? Mereka ini bernyanyi bagaimana ya? Iya, mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Mereka menghayati. Itulah dengan akal budi tadi ya. Dengan dia jelas dia menghayati. Karena kenapa? Dia tidak hanya dengan rohnya saja menyanyi, tapi juga dengan akal budinya. Kenapa kita harus menyanyi dengan roh? Di dalam roh dan akal budi supaya orang-orang yang mendengar kita bernyanyi, ketika mereka mendengar kita bernyanyi dengan ucapan yang jelas, mereka jadi paham dan secara tidak langsung kemudian ada di dalam hatinya memuji Tuhan. Pernah nggak kalian dengar orang bernyanyi kalian ikuti? Jadi ikut, pernah nggak? Nah begitu juga. Ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, ada orang yang mendengar, beliau akan pasti mengikutinya dalam hati. Walaupun mungkin nggak dinyanyikan secara langsung, tapi dalam hati mungkin dia akan bernyanyi. Jadi dia ikut memuji Tuhan. Iya. Nah, lalu gambar yang berikut. Nah, ini bernyanyi bagaimana nih? Dengan riang gembira. Iya, mereka bernyanyi dengan riang gembira. Riang gembira dan mereka menggunakan apa ini? Alat musik apa saja? Trompet. Ya, trompet. Seruling. Ini Piano. no, kurang tepat. Hah? Iya, biola. Biola namanya. Ini drum ya, ini biola, ini adalah trompet. Bagus. Nah, mereka menyanyikannya dengan girang kan? Iya, dengan girang. Jadi anak-anak, makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen itu apa? Apa sih Bu? Mau kalau di dalam gereja atau di dalam kebaktian, baik kebaktian di rumah, ya? Ya, pernah nggak kebaktian rumah tangga di rumah kalian? Nah, dalam ibadah itu kok selalu ada menyanyi, ya kan? Dan memang anak-anak menyanyi itu tidak terpisah dari musik ibadah umat Kristen. Lalu apa maknanya kita harus bernyanyi dalam ibadah? Ayo, apa maknanya? Ayo, Nathan, mungkin kamu bisa terinspirasi ketika kamu ikut kebaktian. Kebaktian sekolah minggu sering juga loh KBP itu. Ya kan, Ibu benar deh. Tapi di sini apa ya banyaknya? Apa-apa? Tapi setiap gereja pasti mengadakan kebaktian. Ada nggak menyanyinya? Ada apa versi Katolik menyanyi? Ada, semua gereja pasti ada. Nah, kalian tahu nggak apa sih manfaatnya menyanyi dalam kebaktian? Hah? Oh iya, dia ingin ketika dia bernyanyi dengan baik dalam kebaktian itu, dia ingin dapat perlindungan dari Tuhan. Bagus. Ada yang lain? Iya, supaya kita diberi kesehatan. Ada yang lain? Ya? Supaya kita diberi kepintaran. Oke. Ada yang lain? Jangan hanya Nathan saja, yang lain yang mendengar. Ayo, berikan pendapat. Apa? Saja. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Oh, kita bernyanyi itu mengucap syukur. Gitu maksudnya kan? Iya, betul. Ada lagi? Nah, manfaat yang iman ada dalam kebaktian itu adalah gunanya membangun iman. Ya kan? Tadi si Nathan beriman. Kalau aku nih bernyanyi dengan sungguh-sungguh, ya supaya aku dikasih kepintaran katanya, ya kan? Nah, itu iman dia. Lalu si Olivia, ya aku bernyanyi dengan sungguh-sungguh itu karena aku ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Itu iman dia. Artinya memang bernyanyi dalam ibadah itu adalah untuk membangun
Oke, yang kedua. Yang kedua nih. Di dalam setiap kebaktian tentu ada lagunya yang girang, ada lagunya yang merdu, yang syahdu atau tidak terlalu girang, ya kan? Sering nggak? Kebaktian di gereja malam itu juga seperti itu, ya kan? Jadi macam-macam lagu itu ada. Kalian seharusnya sudah bisa memilah jenis lagu. Nah, supaya lebih paham lagi, ya, coba di bagian C halaman 20 ini sepertinya kalian sudah tahu nih. Apa jenis nyanyian jemaat dalam ibadah? Ayo. Baca Kak. Kidung jemaat. Iya, kidung jemaat. Ada lagi? Nyanyikan lagu. Iya. Apa lagi? Nyanyian rohani. Nyanyian rohani. Pelengkap kidung jemaat. Iya, pelengkap kidung jemaat. Kidung putri. Iya, kidung purnamudi. Lalu iya, masuk. Nah, itu adalah jenis-jenis nyanyian dalam ibadah. Nah, sebagai tugas besar ini supaya kamu lebih paham untuk memilah jenis lagu, setiap satu orang menulis satu lagu. Ya, Yoel paham? Ibu tugaskan. Kalian ibu beri tugas menulis satu lagu. Setiap orang menulis satu lagu. Kamu tahu. Kemudian setelah kamu tulis, kamu buat pesan lagu itu tentang apa? Udah bukan? Kan kita sudah belajar tentang membuat pesan lagu. Udah kan? Iya. Sekarang kamu tulis. Aku kira-kira nulis lagu ini ya. Tulis lagunya, lalu kamu buat pesan lagunya. Pesan dari lagu yang saya tulis. Cuma pesannya, Bu. Iya, hanya pesannya saja. Tapi terlebih dahulu kamu tulis lagu tersebut dalam buku. Nanti dari situ ibu akan lihat, kita akan pelajari yang jenis lagu yang ditulis ini, jadi lagunya begini. Dari Situ kita bisa memahami. Hah? Ya boleh. Boleh. Yang penting lagu itu kamu pahami, ya, kamu pahami. Silakan dikerjakan. Baiklah. Ibu akan tampilkan sebuah lagu. Kita ulang lagunya. Ayo. Perhatikan. Dengarkan dan perhatikan. Nah, dari lagu Kucinta Keluarga Tuhan, pesan dari lagu itu apa? Semua saling keluarganya. Semua Saling mengasihi keluarganya. Terus ada yang lebih lengkap lagi? Ada yang lebih lengkap lagi? Itu udah kena sedikit. Tapi yang lebih lengkapnya gimana? Kita tinggal di keluarga. Kita mencintai keluarga yang keluarga bagaimana? Keluarga Tuhan. Bagaimana keluarga Tuhan? Keluarga Tuhan itu Saling mengasihi. iya. Sudah mengambil pesan dari lagu, ya kan? Sudah bisa berarti ya. Nah, jenis lagu Cinta Keluarga Tuhan ini lagunya semangat ya. Semangat ya, lagunya semangat. Yang jadi pembelajaranmu, kamu dapat
memilah atau membedakan jenis lagu itu melalui pesan kalimat dari lagu tersebut, ya. Harus dari situ kamu tahu, oh ini lagu yang mencintai keluarga. Nah, jika lagu yang di halaman 23 itu lagunya berjudul apa tuh, ya kan? Iya. Sayangkan. Hah? Sayangkan. Oh ya, Nathan sudah tahu nih pesan lagu dari lagu Arbab. Coba, apa pesannya? Puji Tuhan Ya, memuji Tuhan. dengan alat-alat musik. Iya, betul sekali. Dengan menggunakan alat-alat musik, karena ada ditulis dengan kecapi, dengan seloka ya. Itu adalah nama-nama alat-alat musik. Ya, seperti yang Ibu tunjukkan tadi, ya, memuji Tuhan itu boleh dengan menggunakan alat musik, dan itu bagus sekali, ya. Itu tidak terpisahkan dalam ibadah, ya kan? Nah, kalau nggak ada juga, ya karena situasi juga tidak masalah. Yang penting kamu menghayati lagu tersebut. Bagus sekali, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, siapa yang bisa menampilkan cara menyanyi yang baik? Ayo, tadi kan Ibu bilang, sudah dikatakan kalau bernyanyi itu kita harus penuh dengan penghayatan, dengan kesungguh-sungguhan hati. Ayo, siapa yang berani menyanyi? Ibu mau lihat, ya. Ibu mau lihat apakah memang kalian sudah paham menyanyi dengan di dalam roh dan dengan akal budi itu bagaimana? Sudah tahu enggak? Ayo, coba bernyanyi. Boleh dua orang. Boleh 2 orang. Ayo, boleh. Boleh 2 orang, boleh. Ayo. Ayo, Nak. Siapa yang bisa menampilkan lagu yang lain, ya? Cara menyanyi yang benar. Ya. Menunjukkan cara bernyanyi yang benar. Ayo, coba. Ayo, Nak. Royko sudah bisa? Jangan sampai tidak tahu cara menyanyi yang benar. Ayo. Nanti yang perlu kita perhatikan adalah ekspresimu dalam saat nyanyi itu. Kamu sungguh-sungguh atau hanya main-main, ya? Karena ketika kita bernyanyi tapi tidak sungguh-sungguh, bagaimana hubungan kita dengan anak jadi baik, ya kan? Ya kan, Royko? Bernyanyi dengan sungguh-sungguh itu kita sedang menjalin hubungan dengan Allah. Iya, sedang menjalin hubungan dengan Allah. Tuhan senang ketika kamu bernyanyi dengan sungguh-sungguh, ya kan? Ayo. Lagu yang bisa kamu nyanyikan. Yang bisa kamu nyanyikan. Jangan nyanyikan lagu yang gak Iya, siapa pertama dipilih lagi. Ayo. Cepat. Iya, kok. Nah, kalian bernyanyi, tunjukkan ekspresimu bagaimana memuji Tuhan dengan benar. Bagi yang duduk di bangku, kalian bisa nilai tuh apakah dia bernyanyi sungguh atau bermain-main, ya. Lagunya apa? Waktu Tuhan. Bila kau izinkan, ya. 2, 3, mulai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Perhatikan. ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
wajahnya gitu kan. Mereka sungguh-sungguh untuk bermain-main. Ayo. Iya, mereka bersungguh-sungguh, gak ada yang goyang-goyang apa atau cubit-cubitan, nyanyi-nyanyi apa, ketawa gitu ya, gak ada kan. Nah, terkadang anak-anak, pernah nggak kalian melihat orang dia bernyanyi itu sampai menutupkan matanya? Pernah nggak? Hah? Pernah ya. Nah, dari sana kita dapat melihat bahwa dia bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dia penuh kemuliaan. Ya bukan? Berarti dia sudah bernyanyi dengan dan dengan akal budi. Iya. Nah, tadi tugas membuat apa namanya pesan dari lagu apa ternyata sudah dijawab oleh temanmu yang mendengarkan. Berarti kita nggak usah buat lagi, ya kan, lagu apa pesan lagu itu. Hanya bagaimana kalau kita nyanyikan sekali saja lagu itu, sekali saja ya. Kita nyanyikan. Ibu mau lihat ekspresimu bagaimana? Apakah kamu hanya ya kok ketawa-ketiwi atau bagaimana? Ibu mau lihat nih. Ayo. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Baik, kita nyanyikan. Jiwaku ingin bernyanyi. 2, 3, mulai. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, menunjukkan sukacita atas kasihan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan lebarannya. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan Kristus. Haleluya, memuji Tuhan, kan menyanyikan selamanya. Gedang terakhir atau gong serta rebab akan kita membesarkan namanya. Oh, pantun syair dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Kristus. Baik, pesan yang dipersilakan dia tadi bilang memuji Tuhan dengan menggunakan alat musik. Ya, rebana, seruling ada kan di situ. Nah, coba ditambahkan sedikit lagi. Pesannya sedikit lagi kita tambahkan. Ya, sedikit lagi. Aku itu cerita itu juga masih alat musik. Dengan apa? Iya, bernyanyi memuji Tuhan dengan menggunakan alat musik dengan sukacita. Ada lagi sedikit lagi. Dengan pantun. Tahu pantun? Dan dengan pantun, syair dan seloka akan dicipta. Syair itu bisa termasuk puisi. Memuji Tuhan boleh. Menurut pesan lagu ini, memuji Tuhan dengan alat musik dan juga menggunakan menciptakan pantun, syair dan seloka. Ya, baiklah. Kalau pesan sudah dijawab oleh teman kita Nathan, lalu yang menjadi pertanyaan yang kedua, bagaimana irama lagu nyanyian ini? Iya, iramanya gembira, tidak sahdu ya, tidak seperti lagu kita. Kalau lagu kita yang waktu Tuhan tadi bagaimana tuh iramanya? Hah? Irama lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagaimana iramanya? Iramanya gimana? Penuh dengan penghayatan atau bisa juga dengan syahdu. Ya, irama yang syahdu. Kalau apa penuh dengan girang ya dan semangat. Baik, atur. Kemudian yang nomor 3, inilah bagaimana cara memuji Tuhan menurut nyanyian ini. Bernyanyi akan ala puji tentang raja atau
menyanyikan dengan menari. Ya kan? Menari serta tubuhku menari-nari, ya kan? Nah, menyanyikannya berarti dengan semangat, dengan gembira, ya. Baiklah. Berarti kalian sudah paham, ya? Sudah paham? Baiklah. Baiklah. Jadi, menurut pelajaran yang kita hari ini, yang menjadi kesimpulannya adalah, coba perhatikan baik-baik. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah, bernyanyi itu merupakan salah satu unsur di dalam ibadah umat Kristen. Nah, hendaknya ketika kita bernyanyi, kita menyanyikan penuh penghayatan dan kesungguh-sungguhan, ya, sehingga kita dapat memahami pesan dari lagu yang kita nyanyikan. Nah, dengan demikian, iman kita juga akan bertumbuh. Ya, intinya bagaimana kita dapat memahami sebuah lagu? Kita harus menghayatkan dari kalimat demi kalimat atau kata demi kata yang ada di dalam lagu. Ya, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Tugas sudah kita kerjakan. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Semua duduk dengan tertib. Agar kita tutup dengan doa. Oke. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan buat keberkahan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus pada pelajaran kami hari ini. Baiklah Tuhan, biarlah Engkau beri hati kami, hati yang taat dan rendah hati, sehingga kami dapat memuji Engkau Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Baik melalui ibadah kami, membaca Alkitab, berdoa dan bernyanyi. Biar kami lakukan itu Tuhan dengan kesungguhan. Sebab kami sadar Tuhan kami adalah orang yang berdosa yang membutuhkan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau